Selamat datang di channel YouTube saya Intan Dwi Yustiori. Ini merupakan jurnal ke-7 saya. Saya akan bahas ya terkait dengan komitmen mutu. Ya, kita tahu bahwa mutu merupakan hasil dari suatu pekerjaan yang mana itu merupakan suatu kesempatan untuk mengurangi kesalahan atau error atau segala bentuk dari permasalahan. Nah, mutu itu merupakan suatu hal yang dilambangkan dengan good service atau pelayanan yang baik. Sebagian orang menyebutnya sih seperti itu. Nah, dimana kalau kita bisa anggap mutu itu mencapai titik terbaik, yaitu adalah ketika si ekspektasi itu bertemu dengan si realita. Jadi ekspektasinya apa, realita yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Nah, dari situ akan terbentuklah sebuah mutu, standar mutu, yang mana hal tersebut merupakan kualitas, cerminan kualitas gitu. Mutu itu biasanya kita sering dengar di beberapa sektor lah ya, termasuk di sektor publik gitu. Nah, mutu di suatu sektor publik itu akan cenderung mengalami perbaikan ketika dia ketemu dengan kompetitornya. Mutu dari suatu barang atau jasa ketika dia melakukan monopoli, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, akan memiliki mutu yang boleh dikatakan tidak sebaik dari barang dan jasa yang punya kompetitor. Kenapa? Karena hadirnya kompetitor tersebut menyebabkan adanya persaingan, sehingga dari masing-masing pemilik barang atau jasa itu akan berusaha untuk menaikkan kualitas dari barang dan jasa yang mereka perjualbelikan. Kemudian nilai-nilai dasar dalam komitmen mutu itu sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas itu bisa kita artikan sebagai ketepatan capaian target layanan yang bisa kita lihat dari jadwal kerja, tepat waktu atau tidak, durasi, termasuk tepat atau tidak molor. Jangan-jangan estimasi layanan awalnya adalah 30 menit, tapi ternyata makan durasi sampai dengan 60 menit. Kemudian biaya, dan yang terakhir adalah harapan. Komitmen mutu yang kedua adalah efisiensi. Biasanya efisiensi ini memang dekat dengan efektivitas, karena efisiensi ini menunjukkan bahwa adanya proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan. Pemborosan itu juga sama, bisa dilihat dari biaya, waktu kerja, tenaga yang dikeluarkan, serta bagaimana tercapainya wujud dan harapan dari pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah inovasi. Inovasi ini menunjukkan bahwa adanya kreativitas dari pelayanan untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Inovasi ini bisa dilahirkan dari adanya kebutuhan. Kebanyakan orang juga melahirkan inovasi dari adanya permasalahan. Semakin cenderung banyaknya masalah, biasanya akan semakin banyak inovasi yang timbul di pelayanan tersebut. Dan yang terakhir adalah mutu layanan, di mana mutu layanan menunjukkan adanya kinerja yang optimal dan melayani sepenuh hati, sehingga membuat pembeli atau customer merasa puas